Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tertulis. Selangkah lagi tim Garuda berada di babak semifinal. Usai semalam menghancurkan Myanmar 5-0 setelah sebelumnya melumat salah satu seteru kuat di grup A, Filipina 3-0. Indonesia butuh sekali kemenangan untuk memastikan tempat di semifinal. Dan tampaknya tiket semifinal itu akan disegel saat bentrok melawan Timor Leste Minggu 7 Mei mendatang. Sehingga laga terakhir melawan Kamboja 11 Mei kemungkinan besar hanya untuk memastikan posisi juara grup. Dan posisi juara grup penting bagi Indonesia untuk menghindari juara grup B yang kemungkinan besar akan diraih oleh Raja ASEAN, Thailand. Di balik dua kemenangan spektakuler itu, saya secara khusus ingin menyoroti peran dan aksi-aksi brilian Marcelino Ferdinand, pria asal Flores yang lahir di Jakarta tahun 2004 dari ayah bernama Filipus Vio Rojalodo dari kampung Bow, Desa Ubedul Molo, Kecamatan Baja, Ngada, Flores, dan ibu bernama Sudarwijani asal Surabaya. Bermodalkan wawasan lapangan, visi bermain yang tajam, dan ball skill tinggi, kecepatan, daya lentur, serta mobilitas tanpa batas di lapangan, sosok Marcelino Ferdinand menjadi sentral dan pemain paling menonjol dalam gelombang serangan pasukan Indra Safri. Menariknya, bintang muda 18 tahun itu tidak hanya berperan sebagai motor serangan, tetapi juga menjadi striker bayangan. Marcelino kita lihat seolah-olah berada di mana-mana, di lini tengah, di sayap, dan kadang-kadang berada di kotak penalti. Ia terus bergerak dengan maupun tanpa bola, melepaskan umpan-umpan pendek maupun long passing kepada striker sentral, striker di ujung tombak, maupun striker di sayap. Ia juga piawai dan berani menerobos pertahanan lawan yang melahirkan peluang-peluang berbahaya, termasuk peluang dari titik putih. Di atas semua itu, peran kunci Marcelino yang sulit tertandingi pemain lain dalam tim Garuda ialah kemampuannya menjebol gawang lawan lewat gol-gol spektakuler kelas dunia yang mengubah jalannya pertandingan. Kita lihat gol indah Marcelino ke gawang Filipina. Sebuah crossing setinggi lutut yang dilepaskan oleh bek kanan Rio Fahmi ke jantung pertahanan Filipina diselesaikan oleh Marcelino dengan sebuah penempatan bola yang akurat ke sudut kanan bawah gawang lawan. Dengan kepercayaan diri yang tinggi di tengah pemain-pemain Filipina yang menumpuk di depan gawang, Marcelino menghujam si kulit bundar tanpa dikontrol terlebih dahulu. Dan gol pembuka Marcelino itu menaikkan kepercayaan diri tim, sehingga di babak kedua tim Garuda bermain lebih lepas dan sukses menambah 2 gol. Indonesia menang 3-0 atas Filipina. Kemenangan Indonesia 5-0 atas Myanmar semalam juga dibuka oleh gol spektakuler Marcelino. Mendapat bola liar setinggi 2-3 meter di dekat garis 16 Myanmar, Marcelino dengan tenang mengontrol bola dengan dada, dan sebelum bola menyentuh tanah, Marcelino melepaskan sebuah tendangan keras ala roket ke pojok kanan atas gawang Myanmar. Proses dan eksekusinya benar-benar gol kelas dunia, dan saya pikir kiper top dunia pun sulit menggapai bola itu. Gol kedua Indonesia pun lahir berkat aksi brilian Marcelino ketika mencoba menerobos masuk pertahanan Myanmar. Menguasai bola sekitar 2 meter di luar garis 16, Marcelino dengan cerdik dan ball skill tinggi mengecoh 2 pemain lawan, lalu menusuk jantung pertahanan Myanmar. Upaya pemain Myanmar untuk menghentikan laju Marcelino berbuah hukuman penalti. Hebatnya lagi, hadiah penalti itu tidak dimakan sendiri oleh Marcelino, tetapi diserahkan kepada Ramadan Sananta. Padahal Marcelino dikenal memiliki kemampuan istimewa dalam mengeksekusi si kulit bundar
dari titik penalti. Kedua gol krusial kontribusi Marcelino itu membuat permainan tim Garuda semakin mendominasi dan akhirnya menang telak 5-0. Kita lihat cuplikan gol kelas dunia dan aksi brilian Marcelino di jantung pertahanan Myanmar. Teknik dan skill istimewa serta gol-gol spektakuler kelas dunia sesungguhnya sudah dipertontonkan oleh Marcelino sejak kecil, terutama sejak bermain di timnas Under-16. Sehingga dalam usia muda 17 tahun, Marcelino sudah menjadi pemain inti, pemain kunci Persebaya Surabaya di Liga 1. Ini rekor pemain termuda Liga 1, Marcelino dalam usia 17 tahun. Tak heran sederet penghargaan individu maupun tim sudah diraih Marcelino dalam usia masih muda, 18 tahun saat ini. Gol-gol brilian Marcelino juga dilesakkan saat ia membela timnas Under-16, Under-19, dan tim Under-20, hingga klub barunya, Deinze, klub profesional Liga 2 Belgia, yang saat ini dibela oleh Marcelino. Sepintas saya melihat peran, gaya bermain, dan aksi-aksi Marcelino dalam dua laga awal SEA Games 2023 ini agak mirip dengan peran serta aksi-aksi hebat dari bintang Manchester United dan Portugal, Bruno Fernandes. Secara postur, kebetulan keduanya juga mirip, berperawakan langsing. Marcelino tingginya 176 cm, sementara Bruno Fernandes 179 cm. Dan dengan usia 18 tahun saat ini, boleh jadi tinggi Marcelino akan sama dengan Bruno Fernandes, 179 cm. Di MU maupun Portugal, Bruno Fernandes bermain sebagai motor serangan sekaligus striker bayangan. Seperti Marcelino, Bruno Fernandes punya ball skill istimewa, umpan-umpan pendek dan umpan panjang kedutan yang tak terduga. Juga mobilitas Bruno Fernandes juga sangat tinggi, serta kemampuannya mencetak gol-gol krusial bagi MU maupun timnas Portugal. Dengan membuat perbandingan seperti itu, saya tidak bermaksud menyamakan kualitas Marcelino dengan Bruno Fernandes, tentu berbeda. Tetapi apapun, Marcelino telah berhasil menghipnotis publik sepak bola nasional. Para pencinta sepak bola Indonesia menaruh harapan besar. Marcelino terus berkembang di Eropa, sehingga kebintangannya semakin bersinar untuk melambungkan sepak bola Indonesia di level Asia, bahkan dunia. Menginspirasi anak-anak dan remaja Indonesia untuk menggapai bintang lapangan hijau. Saya meyakini Marcelino akan menjadi superstar tim Garuda di masa depan, seperti yang pernah diukir seniornya, yang juga dari Flores, Bung Sinyo Aliandu. Seperti Marcelino, Sinyo Aliandu adalah gelandang serang yang membawa Persija 2 kali juara kompetisi perserikatan dan mengantar tim Garuda menoreh sederet gelar di Asia era 1970-an seperti Kings Cup dan Maryland Cup. Tantangan terdekat bagi Marcelino ialah memimpin tim Garuda merebut medali emas sepak bola SEA Games 2023 Kamboja, medali emas impian
yang pernah direbut tim Garuda 32 tahun silam. Makakah Marcelino? Menarik untuk kita tunggu. Sahabat bola mania, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sepak bola.